Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah dengan akhlaknya sehingga menjadi panutan seluruh umat Islam di muka bumi. Dengan akhlak beliau, umat Islam berharap bisa berjumpa dengan beliau walau dalam mimpi. Dengan mencontoh akhlak beliau, generasi penerus bangsa dan agama akan menjadi generasi yang intelektual, moderat dan berakhlakul karimah. Sungguh benar beliaulah suri tauladan yang sebenarnya di muka bumi ini. Hingga kita mendapatkan syafaat kelak hingga kita mengharapkan syafaatnya kelak di hari tiada yang berguna kecuali ilmu dan amal. Mari kita ucapkan sepotong doa kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga dengan sepotong doa tersebut kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah yaitu Bapak Nanang Arianto SSOS IMA. Yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Adapun tujuan saya berdiri di depan ini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Hari Pahlawan Nasional. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan terkenang kembali pada peristiwa besar sebagai momentum bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Surabaya dikepung dan digempur habis-habisan oleh pihak sekutu. Tapi, apakah bangsa Indonesia terutama arek-arek Surabaya mau dijajah kembali? Tentu saja tidak. Arek-arek Surabaya lebih baik mati daripada harus hidup dijajah kembali. Semboyan mereka, merdeka atau mati, merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Padahal pada waktu itu senjata yang dimiliki sebagian besar hanyalah bambu runcing, sedangkan pihak sekutu telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Surabaya diserang dari laut, darat, dan udara. Jiwa berterbangan, raga bergelimpangan mencium bumi, dan darah membasahi persada seakan aroma yang memberikan semangat baru kepada setiap pemuda yang membawinya. Akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat bahwa perang yang dilakukan adalah perang sabil atau jihad fi sabilillah, maka tak setapak kaki pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah-arwah mereka diterima oleh Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya, diampuni segala dosa-dosa mereka serta dilimpahkan rahmat yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 95 dan 96 yang artinya Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik atau syurga
Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dari rahmat dan rahmat Allah bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cerminan pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyelamatkan kita untuk berjuang, berjihad fi sabilillah dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Sekarang ini bangsa Indonesia telah merdeka, telah menerima warisan tanah leluhur yang diperjuangkan oleh para pahlawan dari tangan penjajah. Bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, sekarang kita bersama-sama dalam memiliki dan meneruskan cita-cita murni bagi para pahlawan bangsa. Sudah saatnya sebagai generasi muda dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur. Mengenal para pahlawan, kita akan diajarkan kembali sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah mewujudkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa kita, berjalan selaras untuk meneruskan perjuangan para pahlawan mencapai cita-cita bangsa. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita harus bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya dan dikaruniai kemerdekaan dan persatuan. Amin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.